Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oke ya. Ya. Ada yang tahu kabarnya? Sakit. Kalau sakit, teman kita sakit, mari sama-sama kita doakan supaya mereka cepat sembuh, cepat pulih kembali dan berkumpul kembali dengan kita di kelas yang kita cintai ini. Coba di kelas maju ke depan kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Terima kasih kepada ketua kelas dan telah memimpin doanya tadi. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Coba cek perlengkapan belajar kita. Ada buku, dan paketnya, pensil, pena. Oke, terima kasih sudah lengkap. Selanjutnya kita cek kebersihan di sekitar kita. Kalau ada sampah, kita pungut, masukkan ke dalam tempat sampah. Oke, terima kasih sudah bersih. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam. Ya. Tulis di papan tulis ada sudah tampil tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita baca sama-sama. Sebelumnya coba biar lebih semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, yang kompak ya. Ayo, tepuk semangat. Nah, bagus, terima kasih. Lalu tepuk Pancasila. Selanjutnya, coba Ananda sekalian berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa menjadi dirijennya? Maju ke depan. Kalau tidak, kita nyanyi bersama saja ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Yang pertama itu ada meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, ya, Al-Qayyum Al-Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Aziz. Dan yang ketiga, nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Aziz. Lalu yang keempat, membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Aziz. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada sebuah pertanyaan. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Nama begitu penting untuk mengenal lebih dekat. Nah, itu penting ya. Kalau kita tidak tahu nama seseorang, berarti kita itu tidak sayang. Lalu mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebagai bagus, sebagai doa. Bagus tapi. Jadi nama itu adalah doa. Jadi perlunya manusia itu menggunakan dan nama-nama yang bagus. Lalu apa tujuan pemberian nama tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Habib, Batis, apa tujuannya orang-orang itu memberi nama? Ya, adakah yang bisa menjawab apa tujuannya? Nah, supaya kita kenal ya. Kalau kita tidak tahu namanya, otomatis kita tidak kenal. Ada yang kenal? Ada ya. Berapa jumlahnya? 99. Bagus. Itu yang dinamakan Asmaul Husna. Lalu selanjutnya pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Lalu ada peta konsepnya. Yang pertama ada Al-Qawi. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Dan yang kelima Al-Qayyum. Lalu ada lagi, kita mulai. Yang nomor satu, yang pertama itu ada Al-Qawi. Menurut kalian, adakah manusia yang paling kuat di dunia? Ada apa tidak? Siapa? Hud. Ya, itu termasuk orang yang terkuat di dunia. Yang badannya hijau tuh, ya, badannya kekar dan kuat. Ya, itu adalah orang yang terkuat di dunia. Itu adalah di dalam sebuah film, ya. Kalau dulu itu ada yang namanya Nabi apa namanya itu? Nabi Samsun kalau tidak salah itu. Ya, itu yang dikenal dengan filmnya itu Samson. Ya, itu badannya kuat, kekar, bisa memecahkan batu, mengangkat batu yang besar dan melemparkan kepada musuhnya. Lalu Al-Qawi artinya yang maha. Jadi Allah itu maha kuat. Jadi manusia itu kuat, tapi lebih kuat lagi Allah itu maha kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada
kebaikan. Jadi kalau kita itu mempunyai kekuatan, pergunakanlah kekuatan kita itu untuk kebaikan. Jangan dijadikan kekuatan kita itu sebagai atau untuk kejahatan. Lalu yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi yang kedua itu kita itu harus sabar dan tabah apabila kita itu menghadapi cobaan. Ada cobaan dari Allah, kita itu harus sabar dan tabah. Lain yang memusuhi kita. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, dan kita itu berusaha tidak menindas mereka karena kita tadi mempunyai kekuatan, dan jangan kita tindas orang lain. Jadi kekuatan kita itu kita pergunakan untuk kebaikan. Lalu yang kedua, Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Pernah, ya, pernah. Jadi setiap manusia itu pernah mengalami kesulitan. Jika kalian sedang dalam kesulitan, tentunya kalian membutuhkan pertolongan orang lain, bukan? Ya, tentu saja kita memerlukan pertolongan orang lain. Jadi Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Cara meneladaninya, Asmaul Husna Al-Qayyum yang pertama, rajin belajar. Nah, jadi kita semua ini sebagai anak yang soleh, kita itu harus selalu rajin belajar, baik di sekolah dan juga di rumah. Apa kata pepatah Minang mengatakan, ya, alam tak kambang menjadi guru. Ya, jadi dimanapun kita berada itu, ya, kita itu harus selalu belajar. Setiap benda apa saja yang kita temukan adalah alat. Jadi sebagai teladan kita yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum, kita itu harus rajin menabung. Jangan menjadi orang yang pemboros. Ya, apa kata pepatah mengatakan? Ada yang ingat? Hemat pangkal kaya. Nah, setiap pagi sudah yasinan, kadang membaca Asmaul Husna. Ya, sebelum masuk kelas baca Asmaul Husna. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk mengenali dan memahami Asmaul Husna. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berdiri. Duduk. Tidak ada yang berdiri. Duduk. Tugas kelompok kita pada hari ini. Yang pertama, Pak panggil untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu kelompok 2. Jeffrey Hanif.
lain silakan dikoreksi ya, ada yang salah. Gak ada yang salah. Kalau Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil. hasil Al-Qawi Maha Kuat. Ya. Lanjut. Al-Qayyum Terus tambah suaranya nak. Al-Muhyi Maha menghidupkan, Al-Mughni Maha mematikan, Bagus. Mari kita beri terus. Selanjutnya kelompok 1. Nah, itu. kami dari kelompok 1 Bagus. Ya, ini sekarang. Lalu kelompok 2 sudah ya, kelompok 4. Anu Pe. Sudah bos, sudah bos. Masuklah. Kelompok 3 dulu. 2, 3. Ya. Silah. Ya. Kelompok 3. Stop mulai. 4. Bagus, terima kasih. Nah, petunjuk untuk TK silang, gunakan soal di bawah ini untuk menjawab TK silang. Ada soalnya ke samping. Nah, nomor 2 Maha menghidupkan. Yang nomor 4. Nah, ke samping itu mendatar. Mendatar. Lalu ada soal ke bawah. Nah, ke bawah itu ada nomor 1 Maha mematikan, nomor 2 Maha pengasih, 3 Maha mandiri, 5 Maha membangkitkan. Jadi kita tulis di sana itu adalah Asmaul Husna. Ya. Jadi artinya itu sudah ada Maha menghidupkan. Jadi apa Asmaul Husnanya? Dari Maha menghidupkan. Nah, jadi itulah tugasnya untuk pekerjaan di rumah. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita
Berdoa setelah belajar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang harta yang banyak, berat, ya, itu kekal selama-lamanya. Lalu yang terakhir, cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kita itu harus berusaha selalu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan dosa-dosa besar? Ada 5 dosa-dosa besar. Nah, ayo, saya tahu. Pertama, tidak sholat. Ya, yang kedua, mencuri. Lalu, membunuh orang. Apa lagi? Narkoba. Apa lagi? Syirik termasuk dah. Nah, ya. Jadi banyak dosa-dosa yang besar tapi bisa diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu syirik. Dosa syirik itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena dosa syirik itu adalah dosa yang menduakan Allah, menduakan Tuhan. Nah, ya, minta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada patung, ya, itu adalah termasuk dosa syirik. Jadi dosa yang lain itu bisa diampuni dengan cara bertobat. Ya, kalau dosa kepada manusia harus minta maaf. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala harus bertobat. Harus selalu menjauh. Al-Mu'min artinya adalah yang maha mematikan. Tadi yang maha menghidupkan, dan sekarang yang maha mematikan. Jadi Allah itu mematikan makhluknya jika sudah sampai waktunya. Jadi kalau waktu kita sudah sampai, sudah tiba, kalau dalam nyanyinya itu kereta kencana itu sudah datang menjemput kita, sedetik tidak bisa dimajukan, sedetik juga tidak bisa dimundurkan. Oh Allah, minta aku sedetik lagi atau 5 menit lagi lah, aku nak sembahyang dulu, ya, aku ingin sholat dulu. Setelah aku mati tidak bisa. Nah, sedetik itu harus mati. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min ini, yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja pun kita berada dan kapanpun saja, ya, dimanapun kita berada. Jadi dimanapun tempat kita, di rumah harus berbuat baik, di masyarakat, ya, di desa kita harus berbuat baik. Lalu di mana? Di sekolah kita juga harus berbuat baik. Ya, jadi di mana saja
kita itu harus berbuat baik. Sebab kata Allah di dalam Al-Quran itu, ya, agama Islam itu, orang Muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat sebab, ya, rahmat sebagian alam, ya. Jadi semua alam ini itu menjadi rahmat kalau kita turun. Jadi itulah agama Islam, ya. Lalu yang kedua, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita meneladani oleh al-mu'min ini, menjauhi semua larangan Allah. Apa-apa saja larangan Allah, ayo. Siapa yang tahu? Nah, pertama, maksiat, berbuat dosa, ya, menonton yang film yang jahit, itu juga termasuk larangan Allah. Yang kedua ada minuman keras, mabuk-mabukan, itu juga larangan Allah. Mencuri juga, apalagi membunuh orang, ya, membunuh binatang tanpa sebabnya. Nah, ada ayam itu, ya, kita bunuh, kita lempar batu, tidak boleh, ya. Itu juga termasuk larangan Allah. Lalu selanjutnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berbanyak ibadah. Kalau kita banyak ibadah, otomatis kita itu dekat dengan Allah, ya, dan juga banyak zikir kepada Allah. Lalu selanjutnya, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Jadi penting ini, ya. Jadi kalau kita ingin berbuat maksiat, ingat, kita ini akan mati, akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita. Walau sekecil apapun perbuatan kita akan dihisab, dihitung, ditimbang nanti di hari akhir, ya. Dan juga begitu sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kebaikan kita akan dihitung, ditimbang dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh, ya. Beda antara perbuatan buruk dan perbuatan yang baik. Kalau Allah lipat gandakan pahalanya. Sedangkan perbuatan buruk Allah hitung, cuma dihitung, bukan dilipat gandakan. Ya. Jadi kita itu harus selalu ingat kepada kematian, bahwa kita semua ini akan mati. Jadi persiapkanlah amal baik kita, banyak mengaji, sholat 5 waktu, dan berbuat kebaikan. Terus selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir, al-ba'is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.